Pimpinan Honorer K2 galang gerakan usir P3K guru swasta dari sekolah negeri. Berita saya ambil dari jpnn.com. Kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan guru swasta untuk ikut tes P3K tahap 1, 2, dan 3 dianggap telah berdampak negatif. Menurut Ketua Korwil Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, Eko Mardiono, saat ini guru honorer sekolah negeri mulai antipati kepada guru swasta yang dianggap akan merebut kesempatan mereka di tes P3K. Apalagi, kata Eko, ada sejumlah kasus guru swasta ternyata bisa ikut tes P3K tahap 1 dan lulus formasi. Padahal ada guru honorer aktif di sekolah negeri. Setelah ditelusuri ternyata guru swasta itu sebelumnya terdaftar di sekolah negeri, kemudian pindah ke sekolah swasta karena ingin mendapatkan sertifikat pendidik. Ironisnya, guru swasta ini di Dapodik masih tercatat sebagai guru honorer di sekolah negeri, sementara yang bersangkutan sudah 10 tahun tidak aktif lagi. Menurut Eko, hal tersebut membuat guru honorer aktif di sekolah negeri marah. Mereka yang selama ini mengajar dengan gaji murah, posisinya malah direbut guru swasta yang selama ini sudah enak menerima tunjangan profesi guru. Daripada direbut mulai dari sekarang, harus ada gerakan pengusiran, artinya lulusan P3K tahap 1 dari sekolah swasta harus dikembalikan ke sekolah asal mereka. Dia juga meminta Dapodik Kemendikbudristek dimutakhirkan lagi karena sudah sangat merugikan guru honorer sekolah negeri yang setia mengabdi. Kami minta semua Korda dan Korwil PHK 2I mendata sekolah-sekolah yang diisi P3K dari guru swasta yang sekolahnya sudah ada pengajarnya, ucapnya. Antisipasi ini, kata Eko, untuk mencegah pengalaman masuknya guru bantu terulang lagi. Saat ini banyak GTT tidak mendapatkan jam mengajar. Ini jelas akan menimbulkan masalah sosial. Jangan salahkan guru honorer di sekolah negeri yang akan melakukan perlawanan karena merasa hak-haknya diambil orang lain. Eko pun minta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk segera turun tangan, jangan biarkan perpecahan ini makin melebar. Dapodiknya diberesin dulu, nanti akan terlihat banyak guru honorer aktif disingkirkan oleh pustakawan, tata usaha, dan juga guru swasta. Guru swasta ini sebenarnya hanya mencoba mendaftar P3K 2021. Sistemnya yang kacau, makanya harusnya dia ikut tahap 2 dan 3 malah melaju di tahap 1 karena namanya masih tercatat sebagai guru honorer negeri, pungkas Eko Mardiono. Oke, hal ini terjadi karena kesalahan dari oknum ataupun salah satu instansi saja. Jadi setahu saya dari pemerintah memang sudah dijelaskan bahwa untuk P3K ini guru swasta hanya bisa mendaftar di tahap 2 dan tahap 3. Jadi untuk tahap 1 dikhususkan untuk Bapak Ibu guru honorer yang terdaftar sebagai guru di sekolah negeri. Tetapi karena ada kesalahan di sistem, apakah itu memang kesalahan input di Dapodiknya atau seperti apa, sehingga ada guru tadinya guru negeri kemudian pindah ke swasta dan untuk Dapodiknya tidak dimutasikan, sehingga itu mengakibatkan dalam sistem terbaca sebagai guru honorer negeri, sehingga oknum-oknum tersebut dapat mendaftar sebagai peserta di P3K tahap 1 ini. Alangkah baiknya kita tidak menyalahkan antara guru honorer ataupun guru negeri. Kita sama-sama berjuang di sini untuk mendapatkan hak dan kelayakan hidup untuk kita sebagai guru honorer. Tetapi kalau untuk hal tersebut mungkin itu lebih ke oknum atau beberapa kasus saja yang memang itu harus diluruskan ya. Jadi kita harus tetap bersatu, apakah itu guru honorer ataupun guru swasta, kita bersatu untuk memperjuangkan hak-hak kita. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Teman-teman tetap semangat, fokus untuk belajar. Jangan hiraukan hal-hal yang akan merugikan kita. Kita fokus dan kita ikuti aturan dari pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.